Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti lagi sibuk membuat e-rapot ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit pengalaman saya mengerjakan e-rapot. Yang pertama adalah kita membuka link e-rapot itu sendiri yang sudah di-share sama Waka Kurikulum. Setelah itu kita masukkan email kita dan password kita. Kemudian yang akan tampil adalah seperti ini. Nah, selamat datang di e-rapot SMK 2 Kasongan. Tahun pelajaran 2021-2022 semester ganjil. Di sini ada tampilan beranda, referensi, perencanaan, penilaian, laporan hasil belajar, monitoring dan analisis, profil pengguna, kemudian keluar dari aplikasi apabila sudah selesai. Nah, di sini yang tampil di e-rapot saya ini adalah mata pelajaran yang saya ajarkan di kelas 12 multi, yaitu produk dan kewirausahaan, kemudian desain grafis percetakan di kelas 11, kemudian simulasi digital untuk 3 kelas yang beda jurusan. Kalau untuk teman-teman yang pastinya berbeda mengajarnya, mungkin yang tampil juga sesuai dengan mata pelajaran yang sudah teman-teman ajarkan ya. Nah, di sini itu ada warna-warna, ada hijau dan merah. Ini apa sih? Ada di pengetahuan keterampilan. Dan di sini akan terlihat beda sekali ya. Apabila teman-teman sudah mengerjakan atau dalam proses pengerjaan itu ya, itu akan terlihat tulisan proses di pengetahuan ataupun di keterampilan. Tapi apabila teman-teman sudah menyelesaikan kegiatan itu, mengolah nilainya sudah selesai semua, itu akan kita klik prosesnya sehingga akan berubah menjadi merah, jadi perbaharui. Nah, itu maksudnya nanti apabila teman-teman itu mau mengganti atau menambahkan dari nilai remedi, nah itu bisa diperbaharui lagi. Nah, yang pertama apa sih yang dikerjakan? Kalau untuk wali kelas itu ya, ataupun guru mata pelajaran itu pasti perencanaan ya. Nah, kita akan mencoba apa aja sih yang dikerjakan di perencanaan. Ikutin terus ya teman-teman. Nah, di perencanaan kita isi yang pertama kali adalah rasio nilai akhir. Kita klik. Nah, di sini saya menuliskan atau membuat rasionya untuk produk kreatif dan kewirausahaan, desain grafis dan simulasi digital itu pengetahuan 70, keterampilannya 30. Kenapa? Karena saya selama daring itu banyak sekali memberikan materi kepada siswa dan prakteknya sangat minim sekali ya. Hanya praktek ya 2 atau 3 kali pertemuan saja di waktu masa tatap muka terbatas. Jadi saya membuat nilai pengetahuannya lebih besar dibandingkan keterampilan. Apabila teman-teman mau mengganti rasionya dengan 60-40 atau 50-50, ya itu bisa saja. Itu tergantung teman-teman merasa nilainya di mana yang lebih besar, di pengetahuan atau di keterampilan. Kalau sudah menuliskan berapa rasionya, kita klik simpan. Nah, kemudian kita membuat perencanaan di nilai pengetahuan. Nah, kebetulan saya sudah membuat perencanaan di pengetahuan ini ya. Jadi ini terlihat
di sini bahwa di perencanaannya itu ada nilai penugasan, kemudian ada nilai UTS, kemudian ada nilai PAS. Nah, kita bisa menambahkan, misalnya kita pilih kelas 10, ini contohnya saja ya teman-teman. Nanti saya hapus karena saya sudah membuat perencanaan untuk di kelas ini. Misalkan saya membuat perencanaan pengetahuan di kelas 10 multimedia. Nah, saya tuliskan di sini itu penugasan. Karena saya sering sekali memberikan tugas, nah itu dalam bentuk penugasan materi ya, tugas soal gitu ya, pilihan ganda. Nah itu bobotnya itu saya lebih besar ya, karena penugasan saya bikin 2. Nah karena KIKD-nya untuk semester 1 ini saya ada, untuk simulasi digital itu ada 6. Jadi saya membuat 6 KD. Kemudian di sini lagi saya tulis UTS atau penilaian tengah semester. Terserah teman-teman ya, teman-teman mau pilih UTS seperti yang sudah dicontohkan di sini. Ya, saya ikutin UTS di sini ya. Nah, UTS kemarin kan tes tertulis. Ini bobotnya hanya 1 saja. Ini saya ya. Nah, kalau UTS itu kan kalau ada 6 KD berarti kalau UTS-nya berarti hanya 3 KD saja ya, setengah dari KD yang diselesaikan di semester itu. Kemudian penilaian akhir semester saya buat PAS. Ini kemarin juga tes tertulis, jadi ini bobotnya juga 1. Nah, PAS-nya itu berarti semua KD, berarti di sini ada 6 KD. Ini di penilaian pengetahuan, sama. Ini kalau sudah selesai disimpan. Seperti itu ya teman-teman, disimpan. Dia akan muncul di sana. Kemudian penilaian keterampilan. Nah, di sini penilaian keterampilan juga sama seperti yang tadi. Misalkan teman-teman di kelas 10 multimedia itu sama saja. Caranya dengan pengetahuan tadi. Nah, ini ada pilihannya. Teman-teman itu memberikan mereka portofolio, kinerja atau proyek. Kalau kami itu kan simulasi digital kebanyakan itu kinerja ya. Maka mereka mendesain, berarti saya membuat kinerja di sini. Nah, kemarin saya membuat bobotnya itu adalah 3 ya. Karena saya merasa kinerja itu membutuhkan membutuhkan usaha yang lebih dibandingkan pengetahuan. Di keterampilan ini lebih besar. Jadi saya kasih bobot 3 di sini. Kemudian kita tuliskan di sini kinerja. Nah, itu karena tadi 6 KD berarti di sini juga keterampilannya 6 KD juga. Nanti dicentang-centang seperti ini ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita beralih ke bobot keterampilan. Nah, karena saya tadi memberikan 3 bobot keterampilan, ini semua saya tuliskan 3 ya, untuk simulasi digital, kemudian produk kreatif dan kewirausahaan, dan desain grafis percetakan. Karena saya merasa kinerja itu nilainya harus lebih dibandingkan yang hanya pengetahuan atau menerima materi. Itu teman-teman untuk perencanaan. Nanti kemudian disimpan ya. Sekarang kita beralih ke penilaian.
Nah, di sini ada penilaian pengetahuan. Kita pilih, misalnya saya mengajar di kelas 10, jurusan multimedia, mata pelajaran simulasi digital. Rencana penilaiannya adalah penugasan yang sudah saya buat di perencanaan tadi. Itu ada ada nilai penugasan, kemudian UTS dan PAS. Nah, karena kebetulan saya belum membuat penugasan untuk kelas 10 multimedia, jadi yang sudah saya kerjakan itu adalah nilai PAS. Nah, di sini saya sudah memberikan nilai, nanti akan tampil seperti ini. Tapi sebelum seperti ini itu kita seperti yang di penugasan tadi, waktu masih kosong seperti ini, itu kita unggah dulu format Excel-nya. Kita unduh dulu ya, kita unduh dulu format Excel-nya. Setelah kita unduh format Excel-nya, kita buka. Kita tunggu sebentar sampai dia muncul. Nah, nanti seperti ini itu ada enable editing. Kalau bahasa Inggrisnya agak aneh, harap maklum ya teman-teman. Nah, di sini itu ada KD yang sudah saya buat. Di sini KD-nya ada 7 KD untuk simulasi digital. Nah, nanti nilai per KD-nya berapa di penugasan. Ini bisa dilihat dari tugas-tugas mereka di Google Classroom dan tugas-tugas pada saat tatap muka kemarin. Nah, ini berapa nilainya. Kalau sudah semua diolah di sini, kita simpan. Setelah disimpan, nanti kita akan unggah ya. Kemudian kita akan unggah di format Excel ini. Nah, yang sudah saya unggah itu adalah nilai UTS dan nilai PAS. Nah, ini nilai UTS mereka kemarin yang sudah saya unggah. Nah, ini hasilnya. Kalau sudah diunggah itu seperti ini. Kenapa di sini ada yang nilainya 0? Itu karena memang tidak ada siswanya. Dia sudah berhenti ya, teman-teman. Nah, di sini ada Sri Masyuni, ini nilainya masih 44. Sama Selfie masih 45. Ini kan belum tuntas. Makanya apa gunanya diperbaharui tadi itu? Nah, nanti kalau saya udah selesai remedi, ini akan saya klik perbaharui lagi. Jadi bisa tuntas ya kalau mereka sudah selesai. Nah, itu untuk nilai pengetahuan. Sama cara di penilaian keterampilan, caranya sama. Diunduh dulu format Excel-nya, kemudian baru diunggah. Itu. Kemudian di sini ada penilaian sikap. Nah ya, ini penilaian sikap itu bagaimana sikapnya. Kita menilai siswa kita. Misalkan kita tambah data di sini untuk kelas 10 multimedia ini. Pilih nama peserta didiknya, misalkan Agatha. Ini tambah data. Nah, ini ada sikapnya, ada integritas, ada religius, nasionalis, mandiri, dan gotong royong. Ini ada 5 sifatnya itu seharusnya dimiliki semua peserta didik ya, itu harus diisi semuanya. Karena saya kemarin sudah pernah mengisi ini dan ternyata ada di laporan hasil belajar, jadi saya tidak mengisi ini, saya mengisinya langsung di laporan hasil belajar karena nanti akan muncul di sana juga, jadi biar tidak bekerja 2 kali ya teman-teman ya. Itu pengalaman saya waktu pertama kali mengisi e-rapot di tahun 2020 kalau tidak salah, itu saya mengerjakan 2 kali lipat. Misalnya siswanya 40, saya kerjakan 2 di penilaian sikap dan di penilaian karakter. Jadi 40 dikali 5, kemudian dikali lagi
2 karena 2 kali mengerjakan. Nah, itu sangat merepotkan sekali buat wali kelas. Tapi apabila ini untuk guru mata pelajaran itu sangat disarankan ya teman-teman. Itu di penilaian sikap. Kemudian tadi yang sudah saya bahas di penilaian remedial tadi ya, kita bisa mengisinya di sini apabila memang teman-teman melaksanakan remedial. Misalnya SIMDIK. Nah, tadi kan ada 2 orang tuh yang belum selesai, tidak tuntas. Nah, ini akan diselesaikan di sini. Tadi ada yang belum tuntas kan, ini warnanya merah ya teman-teman ya. Nah, di sini itu nilainya akan terlihat siapa-siapa yang belum tuntas. Seperti Andreas, kemudian Aprianur, Bella, Desi. Nah, ini kenapa banyak sekali yang belum tuntas? Karena saya belum memasukkan nilai penugasannya. Nah, sepertinya kalau nilai penugasan sudah masuk, ini akan tuntas semua mereka ini ya. Karena saya sebagai wali kelasnya akan benar-benar mengusahakan gimana sih anak-anak saya ini harus tuntas semuanya. Itu ya teman-teman untuk di penilaian. Kita lanjut lagi di laporan hasil belajar. Nah, itu ada catatan akademik. Nah, ini nanti akan muncul 3 mata pelajaran yang terlihat di sebelah kiri di sini. Yang nilai terendah itu yang akan kita tuliskan deskripsinya, apa-apa yang perlu ditingkatkan lagi. Itu untuk catatan akademik, itu kita akan nilai tiap siswa dengan melihat dari nilai terendah 3 mata pelajaran di sini ya. Kemudian gimana dengan nilai karakter? Ini yang sudah saya singgung tadi, yang ada di penilaian sikap tadi, ini sama. Jadi ada 4 atau 5 bahkan ya, 5 sikap di sini yang harus kita tuliskan. Bagaimana sikap integritasnya, religius, nasionalis, mandiri, kemudian gotong royong, dan catatan perkembangan karakternya. Nah, ini kita harus isi semua. Itulah yang saya kerjakan dulu, itu 2 kali lipat. Di sini saya menuliskan, kemudian di penilaian saya juga menuliskan. Jadi 2 kali kerja. Padahal boleh saja 1 kali ya. Kemudian ini ada kehadiran. Nah, ini kehadiran ini saya rekap 1 semester. Kemarin kan saya waktu daring itu ada penilaian ada absensi online-nya, kemudian saat tatap muka juga ada. Itulah yang diolah sama sekretaris di kelas saya. Sehingga mendapatkan rekapnya yang seperti yang saya tampilkan di sini. Kemudian nilai ekstrakurikuler ini akan diisi dengan oleh Bu Yani ya sebagai penanggung jawab itu di kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Ini nanti Ibu Yani yang mengisinya. Kemudian praktek kerja lapangan ini belum bisa diisi karena masih kelas 10. Mungkin ini akan diisi nanti pada saat mereka sudah kelas 11 ya, kalau mulai prakteknya kelas 11. Tapi kalau seperti tahun kemarin seperti tahun ini karena pandemi mereka praktek di kelas 12, berarti diisi di kelas 12. Kemudian prestasinya apa saja, mereka pernah mengikuti prestasi apa, itu bisa diisi di sini ya teman-teman ya. Tapi sepertinya siswa kita ini belum ada prestasi yang menonjol pada saat pandemi ini karena tidak ada kegiatan di luar. Nah, kemudian cetak rapot. Nah, ini bisa dikerjakan kalau mereka semua guru mata pelajaran sudah menyelesaikan nilai untuk rapotnya. Kalau sudah selesai bisa dicetak rapotnya. Termasuk rapot UTS. Sebenarnya kan sudah terlewatkan ya untuk rapot UTS ini, tapi tetap harus diisi. Nah, nanti cetak rapot semesternya. Nah, nanti ini kalau untuk kelas 10 seperti saya ini wali kelas 10, saya akan mencetak dari halaman depan, kemudian raport akademik karakternya, kemudian dokumen pendukungnya. Nah, itu akan semua dicetak. Tapi kalau untuk teman-teman yang udah kelas 11 atau kelas 12 itu tidak perlu ya. Yang dicetak hanya halaman dinilai akademik saja.
Jangan lupa ini ada ledger KD, ledger nilai akhir, ledger nilai rapot, ini juga harus diunduh ya teman-teman. Nanti kita akan serahkan ke Waka Kurikulum. Jangan seperti saya kemarin, saya sampai lupa mendownloadnya. Jadi itu pengalaman yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.